Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan diri, nama saya Rita Sakalin dengan NPM 2315 Hari ini saya akan menjelaskan rangkaian ketiga di Tinkercad sebagai tugas akhir dari judul 3 Praktikum Tech Embedded System. Oke, jadi saya di sini udah ada apa namanya rangkaiannya ya. Jadi saya jelasin dulu kayaknya dapat dua Arduino di sini. Yang dimana Arduino itu pertama terhubung dengan kabel jumper pada ground. Kemudian pin 13 itu digunakan sebagai pin clock. Pin 11 itu sebagai pin master out, slave in. Terus juga pin SS itu ada pin 10, SS itu artinya slave select. Dan juga pin 12 itu digunakan sebagai master in, slave out. Jadi saya bakal jelasin dulu ya untuk kode itu. Pertama di sini untuk bagi 1 sampai 3 itu kita mendeklarasikan pin-pin yang akan kita pakai. Jadi tadi itu saya bilang ya pin 11, pin 13, pin 10. Nah, ini untuk Arduino yang pertama. Nah, Arduino pertama ini dia berfungsi sebagai master. Nah, jadi di sini pertama ada voice setup. Oh, bentar. Pertama byte datanya dulu dikasihkan sebagai 0x A5. Terus untuk voice setupnya pertama kita mulai komunikasi serialnya dengan baud rate 9600. Terus kita deklarasikan pin mode dari setiap pinnya di sini. Terus di digital write pertama kita digital write untuk clock pinnya itu sebagai low. Jadi dia masih 0 dan untuk digital write-nya itu high, artinya SS pinnya itu masih mati untuk setupnya. Terus untuk di void loop ini, aduh maaf, di void loop, bentar ya, di void loop terdapat perintah serial print ini, dia ini buat ngeprint ke terminal ke serial monitornya itu master kirim 0B. 0B ini apa namanya string lah ya. Terus dia akan menampilkan datanya, jadi data itu dalam bentuk biner nanti. Dan juga apa namanya? Ya ini pokoknya kita untuk menampilkan data yang dalam bentuk biner. Pintu dia biner. Terus ini ada digital guide SS pin low, artinya SS pin-nya itu jadi low, artinya dia sudah aktif SS pin-nya. Terus kita dikasih delay 50 milisecond. Terus ini ada loop for dengan syarat in I lebih bersama dengan 7 dan I lebih besar atau sama dengan 0. Terus I-nya decrement. Nah, di sini bakal ada perintah digital write. Kalau misalnya ini masih terpenuhi ya. Dia ke digital write ke clock pin-nya low ini untuk mengatur clock-nya dengan delay 20 milisecond. Terus akan ada apa namanya variabel baru namanya bit file dengan tipe data boolean. Terus dia apa namanya akan menampilkan data dari I. Jadi ini tadi dari I dan apa namanya saya akan menampilkan dia bitnya yang paling awal. Jadi 0 atau 1. Nah, terus dia akan digital write mosi pinnya sesuai dengan bit file tadi. Terus lagi delay 20 second. Terus dia bakal digital write clock pinnya jadi high tadi kan low, jadi kan jadi high dengan delay 40 second. Jadi akan terus diulang sampai I-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian dia akan digital write lagi untuk clock pinnya itu menjadi low lagi. Terus dia akan delay 20 second dan dia akan menonaktifkan kembali SSP-nya seperti awal tadi ya. Terus untuk ini kode slave-nya tadi sama 1 sampai 4 ini untuk mendeklarasikan pin dan juga sini ada byte receive untuk apa namanya data yang diterimanya. Terus ada voice setup seperti biasa ini masih sama dengan sebelumnya. Yang berbeda cuman dia nggak ada ini buat SCK sama SS karena dia ini cuma slave. Terus di void loop-nya ada variabel static integer dengan counter itu 1, jadi ini tidak bisa berubah nih ya counter ini. Nah, terus dia apa namanya
if digital read access pin sama dengan low, jadi kalau bisa access pinnya ini lagi low, maka dia akan jalanin ini kode di bawah ini. Receive-nya bakal di set 0 lagi, terus delay 20 second. Terus di sini ada loop for lagi, sama kayak sebelumnya, i sama dengan 7, i bisa sama dengan 0 dan i min min. Nah, selagi digital, sebenarnya kita besar dikit. Nah, selagi digital read-nya itu pin-nya sama dengan high dan digital read SSP-nya low, terus selagi digital read-nya clock pin-nya low dan digital read SSP-nya low juga. Nah, dia jadi intinya ini itu dia ini untuk menunggu rising edge dari clock selama edge masih aktif atau low. Bit data biasanya valid saat clock naik. Jadi saat standar SPI-nya itu pada mode 0 ya. Terus apabila digital read mosi pin, jadi kalau misalnya mosi pin-nya itu ada, nah dia bakal receive i sama dengan i 1 i. Jadi dia masukin data i ini 1 gitu. Terus di sini ada while digital read clock pin sama dengan high dan digital read access pin low. Jadi ini maksudnya apa ini? Ini maksudnya itu dia ini menunggu hingga clocknya low kembali sebelum baca bit selanjutnya. Jadi ini untuk sinkronisasi lah ya. Nah, terus di sini ada serial print. Ini untuk ngeprint string biasa aja, string hashtag. Terus dia akan ngeprint counternya jadi ya. Jadi tadi counternya itu tadi counter. Ya, ini tadi counternya 1 kan. Dia ngeprint 1, terus dia bakal serial print data diterima 0B dan dia bakal nampilin data yang diterimanya berapa dalam bentuk biner. Kemudian di sini ada while di target access pin sama dengan low, jadi selagi SP-nya aktif maka counternya akan increment dengan delay 50 second. Terus ini akan diputar terus kode. Jadi kita coba kan dulu ya. Start simulation-nya. Oke. Sudah start. Terus kalau misalnya kita buka di serial monitor, kita lihat dia akan mengirim alamat byte-nya nih ya, byte yang sama secara looping. Dan kalau kita lihat di yang ini, dia bakal menampilkan berapa kali nih alamatnya dikirim dalam bentuk biner, dan ini hashtag ini udah berapa kali loopingnya, dan ini tuh alamatnya. Jadi inti dari SPI ini itulah, dia ini komunikasi dua arah, di mana master dan slave ini saling berkomunikasi lah secara bersamaan. Udah baik, mungkin sekian dulu dari saya untuk penjelasan TA ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan apabila ada kekurangan dalam TA saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.